Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada hari ini kami telah menghadirkan Kepala KUA Argomulyo dalam program KUA Argomulyo Menyapa. Ada apa dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KUA Argomulyo dalam tema utama yakni KUA Argomulyo Menyapa? Mari kita tanya kepada Bapak Kepala KUA Argomulyo yang telah hadir menyertai kita bersama. Perlu kami kenalkan terlebih dahulu, beliau adalah Bapak Haji Sirojudin SHI MH sebagai Kepala KUA Argomulyo Kota Salatiga. Perkenalkan Bapak, saya Murtado hendak menginterview Bapak, nanyakan sesuatu terkait dengan KUA. Di pertemuan ini kita kelihatannya akan membahas tentang gas nikah. Apa itu gas nikah, Bapak? Jadi nanti biar warga yang budiman, para pemirsa itu tidak salah makna, salah tangkap, beda persepsi, disangkanya gas nikah itu adalah membawa gas ke KUA. Ya, sebenarnya gas nikah itu apa, Bapak? Ya. Matur nuwun Pak Murtado dan sahabat-sahabat tim KUA Argomulyo Menyapa. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga Argomulyo yang budiman dan para pemirsa siaran KUA Argomulyo Menyapa yang berbahagia. Alhamdulillah, kesempatan yang membahagiakan pada saat ini kita bisa berbincang, berdiskusi terkait dengan kantor urusan agama Argomulyo dalam rangka mengejawantahkan program-program Kementerian Agama menjawab problematika kehidupan masyarakat terkait dengan kegiatan sosial keagamaan. Tema yang diangkat tadi gas nikah, ini sedang ngegas-ngegasnya. Begitu. Kementerian Agama memiliki program dengan tagline gas nikah, gerakan sadar pencatatan nikah. Gerakan sadar pencatatan nikah. Jadi ini program resmi dari Kementerian Kementerian Agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Tentang pentingnya pencatatan pernikahan, para pemirsa yang budiman. Perlu kami sampaikan bahwa hari-hari ini kita di KUA Argomulyo, Kementerian Agama dan seluruh elemen masyarakat Indonesia sesungguhnya membaca ada fenomena di masyarakat kita hari ini, angka perceraian kita tinggi luar biasa. Sementara angka pencatatan perkawinan justru sebaliknya semakin menurun. Dari tahun ke tahun? Dari tahun ke tahun. Beberapa tahun terakhir ini berarti tahun terakhir. KUA Argomulyo itu dulu dengan jumlah penduduk yang tidak sebanyak sekarang, itu dulu angka perkawinannya ada 300 peristiwa nikah setahun. Hari ini kita dalam 5 tahun terakhir angka pencatatan kita hanya 230 sampai 245. Nyaris turun 100. Kurang lebih ya 20%. 20%-an penurunan angka pencatatan perkawinan. Nah, ini ada apa sesungguhnya fenomena perkawinan menurun, perceraian naik. Jadi problem yang dihadapi bersama masyarakat dan bangsa kita. Karenanya kemudian Kementerian Agama melalui Dirjen Bimbas Islam menerbitkan surat edaran nomor 6 tahun 2025 tentang gas nikah, tentang gerakan sadar pencatatan nikah. Oh, ternyata itu resmi dari ada edarannya dari Dirjen Bimbas Islam. Tanda tangan oleh beliau Profesor Abu Rahmat. Bagaimana menjawab problematika kehidupan
bangsa, masyarakat, terkait dengan keluarga. SE ini bertujuan untuk apa toh? Nah, ini tentunya masyarakat dan kita para pemangku di Kementerian Agama, para penyuluh juga harus memahami kenapa kemudian Dirjen Bimas Islam harus mengeluarkan surat edaran itu. Setidaknya itu untuk memberikan jawaban dari problem-problem yang sedang berkembang di masyarakat. Yang pertama tentu SE itu ingin menegakkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan pencatatan nikah. Siap. Kita tahu ketentuan pencatatan nikah itu payung hukumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Itu artinya sudah 51 tahun undang-undang itu, 51 tahun kurang lebih. Tapi problem pencatatan nikah sampai hari ini masih terus mengemuka meskipun sudah ada undang-undang. Sehingga bagaimana kepatuhan masyarakat meningkat menjadi lebih masyarakat lebih patuh lagi terhadap ketentuan undang-undang itu. Yang kedua, surat edaran ini bertujuan untuk menertibkan perkawinan-perkawinan yang tidak tercatat. Karena memang ada, Bapak, karena ya. Memang ada yang sudah nikah secara syariat tapi tidak tercatat di KUA. Di edaran itu ada setidaknya ada 4 klasifikasi masyarakat pasangan suami istri di masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya. Salah satunya misalnya ada pasangan suami istri yang hidup dalam satu rumah, kemudian mengaku pernah melakukan perkawinan secara agama tapi tidak dicatatkan di KUA. Apakah itu namanya nikah siri itu yang dikenal masyarakat? Yang sering didengar kita dengan istilah nikah siri. Yang kedua, ada pasangan suami istri yang mengaku pernah melakukan perkawinan secara agama Islam tapi tidak tinggal satu rumah. Jadi mungkin yang laki-laki di kota A, yang perempuan di kota B, tapi mengaku terikat perkawinan secara agama dan tidak dicatatkan di KUA. Yang ketiga ini agak memprihatinkan juga, ada pasangan laki-laki dan perempuan hidup dalam satu rumah tetapi tidak jelas status perkawinannya, apakah pernah dilakukan nikah secara agama atau tidak, dan juga tidak dicatatkan di KUA. Itu yang ketiga. Kalau istilah sekarang atau dulu sama, kelihatannya namanya kumpul kebo begitu. Ya, tapi kasihan kebunya. Pak Kepala Desa lucu juga ya. Istilahnya betul ya. Kumpul kebo. Yang ketiga itu. Ada yang keempat kemudian ya ini yang kemudian bisa jadi fenomena gunung es barangkali. Generasi muda yang memiliki sikap skeptis terhadap institusi perkawinan. Bisa jadi karena pengaruh budaya luar atau terpapar budaya asing yang tidak lagi selaras dengan budaya luhur bangsa kita. Dan ini kan generasi muda hari ini kan jumlahnya sangat banyak, usia-usia produktif menikah. Nah, kenapa mereka kok tidak melakukan perkawinan dan dicatatkan? Bisa jadi karena alasan ini. Nah, ada 4 klasifikasi kelompok masyarakat seperti itulah yang kemudian penting untuk ditertibkan melalui gerakan sadar pencatatan nikah itu. Nah, yang ketiga, SE ini bermaksud untuk memperkuat, jadi memperkuat eksistensi kantor urusan agama, fasilitator dari unsur penghulu, penyuluh dalam rangka melakukan pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat. Jadi, pesan-pesan penting tentang kesadaran hukum itu perlu terus digelurakan supaya masyarakat tidak hanya dicekoi oleh informasi-informasi yang sifatnya entertain saja, tetapi dari aspek pemahaman tentang pentingnya kesadaran hukum tidak lagi banyak tersentuh. Penting juga misalnya penyuluh kita menyampaikan hal yang terkait dengan persoalan ubudiyah, bagaimana menjadi hamba yang baik, beribadah kepada Tuhannya, tetapi juga tetap dengan tidak meninggalkan pesan-pesan
membangun kesadaran masyarakat dalam kesadaran hukum. Yang keempat, SE ini bertujuan untuk meningkatkan literasi perkawinan dan penguatan nilai keluarga, khususnya bagi generasi muda. Untuk menjawab tadi, dalam klasifikasi 4 tadi ya. supaya generasi muda itu juga mendapatkan asupan-asupan informasi penting, nilai pentingnya perkawinan dan pencatatan perkawinan. Karena kita akan memperoleh bonus demografi di usia emas Indonesia ini. Ya. Jadi kalau tidak ada edukasi kepada generasi muda itu, nanti pernikahannya tetap malah semakin menurun ya, Bapak ya. Bisa jadi pergaulan masih sama laki-laki perempuan, jadi akan semakin meninggi klasifikasi kelompok masyarakat yang ketiga tadi. Laki-laki perempuan jadi satu tapi tidak jelas status hukumnya. Nah, yang kelima, tujuan dari SE ini adalah menanamkan kesadaran bahwa kebahagiaan, kehidupan keluarga yang sakinah itu tidak semata-mata hanya dilihat dari aspek bahwa perkawinan itu hanya dilakukan berdasarkan agama saja, tetapi harus integrasi. Jadi kebahagiaan sakinah dalam rumah tangga itu ya ketika perkawinannya dibangun berdasarkan keyakinan agamanya dan juga dicatatkan oleh negara. Ini menjadi satu kesatuan. Bahagia di dunia itu ya kalau dia mengikuti syariat dan juga dicatatkan. Ini menjadi tujuan penting bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menerbitkan SE tentang gas nikah. Masyarakat supaya tahu, kita terus-menerus menggelurakan, menyampaikan pentingnya pencatatan perkawinan. Terima kasih Pak Kepala. Selanjutnya untuk menggelurakan semangat gas nikah di Argomulyo atau di Salatiga, adakah kiat-kiat khusus untuk bisa mengenalkan gas nikah ini di masyarakat? Atau sudah diintegrasikan dengan program apa begitu, mungkin dengan pemerintah kota atau bagaimana? Ya, alhamdulillah matur nuwun. Jadi sejak SE ini diterbitkan kemudian diinstruksikan ke KUA, kita melakukan langkah-langkah teknis dalam rangka mengamankan dan menindaklanjuti surat edaran tersebut. Salah satunya tentu dengan menginventarisasi sumber daya yang kita miliki. Alhamdulillah KUA Argomulyo hari ini memiliki sumber daya manusia yang cukup mumpuni dari aspek kuantitas jumlahnya maupun kualitasnya. Kemudian yang kedua tentu kita melakukan inventarisasi problem di wilayah Kecamatan Argomulyo. Kita ada 6 kelurahan dengan tipologi masyarakat yang beralih dari masyarakat agraris ke masyarakat industri di wilayah Kecamatan Argomulyo. Tentu ini memiliki karakter khusus bagaimana kita membekali penyuluh-penyuluh kita, bagaimana mereka bisa terjun ke tipologi masyarakat ini. Cocoknya harus dengan cara bagaimana menyampaikan informasi-informasi yang penting bagi masyarakat. Jadi memahami karakter masyarakat. Program yang sekarang sedang dibangun dan dikerjakan bersama KUA dan juga melibatkan stakeholder yang lain adalah keterlibatan aktif kita di program yang digagas oleh PKK Kota Salatiga. Hari ini PKK Kota Salatiga melakukan gerakan kegiatan kolaborasi namanya One Stop Service Isbat Nikah. One Stop Service Isbat Nikah. Kementerian Agama, KUA Sekota Salatiga, KUA Argomulyo salah satu di dalamnya ikut terlibat aktif. Bagaimana menjemput masyarakat kita yang masuk dalam klasifikasi tadi, sudah hidup dalam satu rumah dengan pengakuan pernah melakukan perkawinan secara agama tapi belum dicatatkan, kita jemput, kita dampingi, kita fasilitasi untuk mengikuti isbat nikah, kolaborasi antara Kementerian Agama, Pemkot Salatiga, Pengadilan Agama Salatiga, KUA, dan nanti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini bagian upaya nyata menerjemahkan edaran Dirjen Bimas Islam nomor 6
tahun 2025. Dan Boleh tanya Pak Kepala, Boleh. apa itu one stop service, Boleh. apa itu isbat nikah, biar para pemirsa juga Ya. tahu. Iya. Matur nuwun Pak Tato, jadi perlu selalu kita ulang mesti Iya, one stop service itu layanan satu pintu Pelayanan satu itu pintu. yang untuk memberikan layanan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan yang pasti, dimulai dari misalnya keabsahan perkawinannya. Bagi masyarakat yang belum memiliki bukti keabsahan pernikahannya, dilayani dengan isbat nikah di pengadilan agama. Apa itu isbat Isbat nikah? nikah itu adalah layanan di pengadilan agama yang memberikan kepastian hukum atas peristiwa nikah yang dilakukan secara agama oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang sudah melakukan pernikahan secara agama di waktu yang lampau, kemudian nanti dilaporkan ke pengadilan agama melakukan prosedur layanan pemeriksaan, kemudian sidang isbat. Ketika memang oleh pengadilan agama dinyatakan sah perkawinannya, kemudian pengadilan agama menetapkan perkawinan yang sah dan memerintahkan kepada KUA tempat domisili masyarakat itu untuk mencatatkannya dalam register pencatatan nikah di kawasan tempat. Walaupun terjadi peristiwa nikah secara agama itu sudah puluhan tahun yang lalu. Iya, Sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, bisa itu di isbat bisa nikah. sepanjang memang memenuhi ketentuan. Memenuhi ketentuan. Ya, itu ranahnya di pengadilan agama. Nah, dan kita tidak memiliki belum memiliki bukti nikah secara resmi lewat KUA begitu ya, maka fungsinya itu. Dan tadi menarik itu, malah biasanya kalau mau menikah itu warga yang datang. Tapi ini one stop service ini malah didatangi oleh petugas. Yang datang ini siapa ini? Ya, kita makanya kolaborasi tadi. Dari tim PKK yang memiliki PKK Kota Salatiga memiliki tangan panjang sampai dengan tingkat kelurahan bahkan RT RW, mereka yang kemudian memiliki mata dan telinga yang sampai ke lapisan ya, bagaimana kondisi masyarakat. Betul. Itu maka ada dasawisma itu ya. Setiap 10 keluarga itu kira-kira yang mampu menunjukkan buku nikah ada berapa orang? Misalnya dari 10 kok ada satu yang enggak, yang satu itu kemudian didekati. PKK betul. Ya, luar biasa sebenarnya ibu-ibu di PKK itu dalam rangka memberikan perhatian. Nah, dari data itu kemudian kolaborasi PKK kita diminta ikut partisipasi, ikut menjembatani, ikut mengadvokasi, membantu, mendampingi bagaimana proses pengurusan isbat nikah sampai dengan nanti ketika kita diperintahkan oleh pengadilan agama untuk mencatatkan peristiwa perkawinan itu. Ketika kita sudah catatkan berdasarkan perintah isbat dari pengadilan agama, kita terbitkan buku kutipan akta nikah. Wah, ini menarik ini pemirsa. Kelihatannya Anda yang mungkin memiliki tetangga atau Anda sendiri yang tahu akan informasi ini, pernah melakukan pernikahan secara agama atau hal-hal yang lain yang itu hendak dicatatkan secara resmi, dalam hal ini adalah dicatatkan dalam pernikahannya. Ini ada program one stop service. Kalau boleh tanya Pak Kepala, bayarnya berapa? Nah, gratis apa bayar ini? Nah, ini salah satu kelebihan dari kegiatan kolaborasi ini tentu. Dan sebetulnya setiap layanan yang diberikan oleh penyedia jasa layanan, misalnya di pengadilan agama juga ada PNBP yang harus dibayarkan. Sidang-sidang begitu ya. Tapi melalui program one stop service ini masyarakat tidak dipungut biaya apapun. Mantap pemirsa. Masyarakat tanpa biaya. Sidang tanpa biaya. Di pengadilan agama. Ya, nanti misalnya pun ada konsekuensi biaya itu sudah ditanggung, dibiayai pemerintah Kota Salatiga. Pemerintah Kota Salatiga. Tapi ini one stop service ini untuk Kota Salatiga ya? Ya, sementara ini karena gas nikah yang diimplementasikan oleh pemerintah Kota Salatiga bekerja sama dengan Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama KUA
di Kota Salatiga, Ya. termasuk salah satunya adalah KUA Argomulyo, Iya. ini mengimplementasikan gas nikah ini dengan salah satunya ada dengan one program stop service. One Ya, Stop alhamdulillah Service nanti ini, pemirsa. di bulan Oktober November ini akan betul-betul dilaksanakan produk akhir dari one stop service itu. Apa itu produk Produk akhirnya adalah nanti terbitnya isbat nikah, terbitnya buku kutipan akta nikah, dan terbitnya updating data-data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan duduk di dalam satu ruangan, memberikan layanan yang cepat, tepat, dan tentu murah. Duduk dalam satu ruangan. Jadi petugas-petugasnya. Ya, ada tempat untuk KUA, ada tempat untuk Pengadilan Agama, ada tempat untuk Capil. Kalau boleh tahu di mana itu, Ya, Pak Kepala? nanti insya Allah akan dilangsungkan di lingkungan pemerintah kota. Tapi ini ada kelihatannya ada waktu kapan program ini. Kalau waktunya insya Allah program ini permulaan sudah dilakukan, dan nanti pada saatnya insya Allah tanggal 5 November 2025 puncak kegiatan one stop service akan dilakukan di lingkungan pemerintah Kota Salatiga. Bagaimana pemirsa program gas nikah di KUA Argomulyo, KUA Kecamatan Argomulyo, dan seluruh KUA di Kota Salatiga diimplementasikan antara lain dengan program One Stop Service. Satu layanan ditempatkan di tempat khusus, bahkan para petugas itu bahkan datang ke rumah warga yang hendak siap untuk dicatatkan nikahnya. Jika Anda berminat, daftarkan di KUA. Dan kata Pak Kepala KUA, tidak membayar alias gratis. Karena biaya ada, tapi dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah hadir di sini dan Kementerian Agama termasuk salah satunya hadir di sini. Semoga ada manfaatnya para pemirsa Anda yang menyaksikan program KUA Argomulyo Menyapa ini. Sebelum ditutup, ada penting closing statement mungkin. Sebelum closing statement mungkin kita penting menyampaikan kepada masyarakat. Jadi kenapa pencatatan itu penting? Setidaknya ada 3 alasan yang bisa jadi renungan kita bersama pentingnya pencatatan. Yang pertama, pencatatan perkawinan itu untuk menjamin kepastian hukum. Orang ketika melakukan peristiwa kehidupan salah satunya perkawinan, dia pasti sudah memiliki bukti perkawinannya. Identitasnya resmi. Statusnya dari jejaka menjadi kawin dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah. Tidak punya buku kutipan akta nikah, bahaya loh. Gitu ya, Pak ya? Ya, yang kedua tentu untuk menjamin tertib administrasi kependudukan. Betul. Dan ini juga menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Yang ketiga, tentu pencatatan itu akan melindungi hak-hak bagi para pihak yang melakukan proses perkawinan, ya baik suami, istri maupun anak saat berlangsungnya kehidupan rumah tangga, maupun nanti satu saat ketika salah satunya mungkin ada yang meninggal sehingga kemudian muncul persoalan warisan dan sebagainya. Atau ada masalah keluarga, nggak bisa apa istilahnya itu masalah yang gantung karena suami pergi. Ya, itu repot kalau tidak punya bukti pencatatan perkawinan. Ya, sebagai closing statement. Oke, kita dengarkan closing statement dari Pak Kepala KUA Argomulyo. Penting kita selalu ingat bahwa nikah tercatat, keluarga bermartabat. Wah, keluarga bermartabat, fondasi bangsa yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala KUA Argomulyo, Pak Haji Sirajuddin yang berkenan menyertai kita dalam KUA Argomulyo Menyapa. Saya Murtado yang menyertai pula, yang sudah ikut program ini. Semoga atas apa yang kita diskusikan, yang telah disampaikan oleh Pak Kepala KUA, ada nilai plus, nilai manfaatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.